Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nafisatul Kuria dan teman-teman saya yaitu Lailatus Sa'dia Septiani, Almas Rehan Safiro, dan Isma Dewanti akan mempresentasikan tentang materi transport elektron. Sistem transport elektron dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proses glikolisis, yang kedua ada proses dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada proses siklus Krebs, dan yang keempat ada proses transport elektron. Apa itu transport elektron? Transport elektron disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. Tujuan dari tahap transport elektron adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu melalui sebuah proses yang sangat kompleks untuk mengubah FAD2 dan NADH menjadi ATP. Proses reaksi tersebut berada pada bagian sel yang disebut mitokondria. Sudah disinggung jika transport elektron terjadi pada bagian sel yang disebut dengan mitokondria. Sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang menjadi unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Salah satu materi penyusun sel adalah mitokondria. Bagian ini dapat ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian meliputi membran luar, membran dalam atau krista, dan matriks mitokondria. Kemudian proses transport elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria atau kristal. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATP fase, dan kompleks dari protein. Secara singkat, proses transport elektron merupakan tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. FADH2 merupakan singkatan dari flavin adenin dinukleotida, merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Fungsi FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Kemudian NADH merupakan singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen, merupakan bentuk koenzim aktif dari vitamin B3, merupakan sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. Baik FADH maupun NADH merupakan bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut perlu diubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. Selanjutnya akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan dalam tubuh melakukan berbagai aktivitas. Perubahan FADH2 dan NADH terjadi pada tahapan transport elektron respirasi aerob. Terdapat 2 molekul yang diubah menjadi ATP pada tahapan transport elektron, yaitu FADH2 dan NADH. Pada perubahan kedua molekul tersebut akan menjadi ATP, dan terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Baik, di sini dapat kita lihat proses yang terjadi pada tahapan transport elektron, di mana diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1,
akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Nah, elektron dari koenzim Q di bawah melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Nah, setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria. Melewati ATP fase, setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Nah, kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai akseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen akan dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Nah, selanjutnya di sini ada FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP fase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Berikutnya akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transport elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 6 molekul. Tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Sedangkan pada siklus Krebs, molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH. Jadi, total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasan proses transport elektron respirasi aerob di atas, didapat kesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 1, 10 NADH sama dengan 30 ATP, dan yang kedua, 2 FADH sama dengan 4 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Jadi hasil akhir dari tahapan transport elektron respirasi aerob adalah 34 ATP dan 6 H2O. Baik, demikian ulasan materi mengenai transport elektron yang meliputi di mana tempat terjadinya transport elektron, bagaimana proses yang terjadi pada tahapan transport elektron, dan apa saja hasil akhir transport elektron. Semoga penjelasan dari kelompok kami mudah untuk dimengerti dan bisa dicerna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.